Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini khusus saya buat untuk orang-orang yang baru pertama kali mengalami yang namanya telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online, dan hal ini terjadi di awal-awal ketika mengalami fase telat bayar tersebut. Sehingga saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman. Apakah pengalaman saya ini sama dengan kalian atau justru berbeda? Kalian boleh nanti berbagi pengalaman dituliskan di kolom komentar, karena banyak sekali yang saat ini masih bertanya ketika baru mengalami telat bayar 1 hari sampai 1 bulan. Itu banyak yang bertanya apakah gagal bayar di pinjol itu diproses jalur hukum, apakah akan dipenjara, apakah akan didatangi debt collector lapangan. Itu berbagai versi orang-orang yang mengalami telat bayar di pinjaman online, yang mana semua itu sumbernya dari ketakutan yang ada di pikiran kita sendiri ya. Jadi bukan dari fakta yang terjadi di lapangan. Ini sudah terbukti, sudah saya alami. Ketakutan tersebut datang dari pikiran kita sendiri. Fakta di lapangan tidak sesuai dengan isi pikiran kita. Seperti ya orang yang selalu berpikir apakah gagal bayar di pinjol itu akan didatangi DC lapangan. Faktanya tidak semua pinjaman online mendatangkan DC lapangannya ke rumah. Walaupun di penagihan chat WhatsApp, di penagihan SMS, ataupun di email, itu sering sekali pinjol mengirimkan kata-kata yang isinya adalah akan mendatangkan DC lapangan jika nasabahnya tidak segera melakukan pembayaran. Ada juga yang mengirimkan email yang isinya adalah antara tanggal 1 sampai tanggal 5 kami terpaksa akan mendatangkan debt collector lapangan, dan hal ini jika diterima oleh orang-orang yang baru pertama kali mengalami telat bayar di pinjol akan menciptakan sebuah ketakutan yang luar biasa, dan mungkin mereka akan berpotensi sampai mencari dana talangan. Ada yang sampai minjol lagi di pinjol yang lain, ada juga yang sampai meminjam uang ke temannya, ke saudaranya, ke orang tuanya, dan rela menghabiskan aset-aset berharganya. Itu karena cerminan ketakutan dari nasabah tersebut, karena ketidaktahuan, karena tidak paham gagal bayar itu seperti apa, sehingga saat mengalami penagihan yang isinya akan mendatangkan DC lapangan itu akan menciptakan kepanikan yang luar biasa. Itulah makanya buat teman-teman informasi ini harus kalian ketahui, terutama orang-orang yang baru pertama kali telat bayar di pinjol, karena pertama kali ini adalah fase rawan orang sampai ada yang sampai mengakhiri hidup, rawan orang yang gagal bayar di pinjol di awal-awal itu diteror habis-habisan oleh DC pinjol. Lalu orang-orang yang baru pertama kali telat bayar itu rawan melakukan perbuatan yang di luar akal sehat ya. Jadi mengenai DC lapangan datang ke rumah, ini semua pinjol ya, semua pinjol itu selalu mengirimkan chat penagihan yang isinya pasti akan mendatangkan debt collector lapangan. Tapi yang perlu kalian ketahui itu tidak semua pinjaman online memiliki debt collector lapangan atau bekerja sama dengan pihak ketiga atau pihak eksternal. Itu tidak semua pinjol, hanya pinjol-pinjol besar tertentu yang mempunyai debt collector lapangan yang suka datang ke rumah, seperti Akulaku, Kredipo, terus Kredit Pintar, Home Credit, Indodana. Itu mungkin ada debt collector lapangan yang datang ke rumah, tapi tidak semua nasabah yang gagal bayar di pinjol-pinjol tersebut didatangi debt collector lapangan. Terus kalau ada yang bertanya apakah UATAS ada DC lapangan, sejauh ini, sejauh yang saya tahu, orang yang gagal bayar di pinjol UATAS itu tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah. Jadi kalian tidak usah panik, karena ternyata sumber ketakutan itu ada di pikiran Anda. Jadi hilangkan pikiran tentang masalah didatangi DC lapangan. Ada juga orang yang gagal bayar di pinjol itu sampai bertanya apakah ketika telat bayar di pinjol itu atau gagal bayar di pinjol itu akan dipenjara. Nah, ini yang paling menakutkan ya. Ketika baru telat 2 hari langsung dikirim chat penagihan dari debt collector pinjaman online yang isinya bahwa Anda itu akan dipidanakan, akan dipenjara karena tidak membayar hutang. Nah, padahal tersebut hanya untuk menakut-nakuti saja. Karena pada faktanya menurut pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 bahwa tentang hak asasi manusia yang menjelaskan tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Nah, itu sudah jelas teman-teman. Jadi buat teman-teman yang saat ini memang selalu diancam akan dipenjarakan ketika telat bayar di pinjol, tidak usah panik lagi. Yang harus kalian lakukan itu adalah bagaimana cara kalian menata hidup di saat kemampuan kalian sudah tidak ada untuk membayar hutang di pinjol. Itu gagal bayar adalah solusi yang memang paling simpel
dan tidak ada resiko yang berat. Resikonya hanya satu, yaitu kalian pasti diteror. Lalu resiko selanjutnya mungkin data-data kalian akan didaftarkan ke Slik OJK. Tapi tidak semua nasabah pinjol yang telat bayar itu dilaporkan data-datanya ke Slik OJK. Jadi itu hanya ancaman-ancaman dari debt collector lapangan untuk menciptakan kepanikan. Harapannya jika kalian panik, nanti kalian akan melakukan pembayaran. Itu makanya buat teman-teman yang saat ini baru telat 1 hari, 2 hari, 3 hari di pinjaman online, tidak usah panik. Kalian tetap tenang saja, lebih baik kalian fokus saja nyari duit untuk makan sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhannya. Mungkin sebelumnya kalian sudah betul-betul habis-habisan karena ditakut-takuti, akhirnya gali lubang tutup lubang, mencari dana talangan, membuat hutang baru, dan akhirnya hutang kalian tidak selesai, harta benda kalian habis. Nah itu jangan seperti itu. Saat Anda tidak mampu bayar di satu pinjol, gagal bayarkan. Itu adalah solusi agar Anda selamat. Harta benda Anda selamat, Anda juga selamat, tidak akan pernah sampai hancur-hancuran. Jadi Anda akan selamat saat gagal bayar di awal. Jangan sampai gali lubang tutup lubang dulu, sudah mentok baru gagal bayar, itu salah. Yang harus kalian lakukan di awal saja, saat misalkan punya utang di laku-laku, tidak mempunyai langsung gagal bayarkan. Itu adalah cara agar kalian terselamatkan dari harta benda yang akan habis, dari kehancuran hidup Anda. Karena pada faktanya orang-orang yang meminjam uang di pinjol itu adalah sebenarnya solusi untuk menghancurkan hidupnya, bukan solusi untuk kesejahteraan hidup. Jangan sampai kalian mengartikan terbalik. Pinjol selalu bilang bahwa kami sudah bantu Anda, tapi Anda tidak kooperatif melakukan pembayaran. Padahal Anda meminjam uang di pinjol itu hanya solusi untuk menghancurkan hidup Anda, bukan untuk kesejahteraan hidup Anda. Jangan sampai Anda terjebak lagi ketika melihat iklan di media sosial tentang pinjaman online. Pinjam 1 juta, 30 hari harus mengembalikan 1 juta 30 ribu atau 1 juta 50 ribu. Itu faktanya adalah kebohongan. Karena faktanya setelah dilakukan peminjaman, pinjam 1 juta itu cairnya 723.000. 14 hari setelah pencairan dana ke rekening kita itu harus mengembalikan 1.140.000, atau bahkan ada yang sampai mengembalikan 1.500.000. Itu fakta terjadi. Walaupun di iklan itu sangat bikin orang tertarik, bikin orang tergiur untuk meminjam uang di pinjol. Jangan sampai kalian mau dibodoh-bodohi oleh pinjaman online, karena faktanya pinjaman online itu 99% membohongi kalian, 99% menjebak kalian, dan akhirnya kalian terjerat. Setelah kalian terjerat, si pinjol tertawa, hidup Anda sengsaranya. Buat teman-teman yang baru pertama kali telat bayar di pinjol laku-laku, Kredivo, Shopee, dan lain-lain, tidak usah panik lagi. Saat Anda tidak mampu bayar di 1 pinjol, di 2 pinjol, atau di 3 pinjol, solusinya hanya satu, gagal bayar. Bukan gali lubang tutup lubang, bukan membuat hutang baru, bukan menghabiskan harta benda Anda, bukan terus-terusan maksa bayar. Karena orang-orang yang maksa bayar itu adalah orang-orang yang endingnya pasti hancur hidupnya. Orang yang akan gali lubang tutup lubang, orang yang akan terus meminjam uang kemana-mana, yang akan menjual asetnya, yang akan menghancurkan hidupnya, itu adalah orang-orang yang maksa bayar utang di pinjaman online. Tapi orang-orang yang gagal bayar di pinjol itu adalah orang-orang yang akan selamat. Selamat dari terjerat hutang yang lebih besar, selamat dari riba yang akan terus mengancam kehidupan di dunia dan di akhirat. Makanya buat teman-teman, gagal bayar adalah solusi terbaik untuk Anda. Tidak usah panik, tidak usah takut. Gagal bayar itu biasa saja. Gagal bayar ratusan juta pun biasa saja. Tidak terjadi hal-hal yang menakutkan selama pikiran Anda tidak takut. Selama pikiran Anda aman, insya Allah akan aman dan baik-baik saja. Oke ya teman-teman, itu adalah sharing pengalaman ketika gagal bayar di puluhan pinjol dan ratusan juta. Ternyata biasa saja. Buat teman-teman yang baru pertama kali gagal bayar, telat bayar 1 hari 2 hari, tidak usah panik. Hilangkan kepanikan, hilangkan rasa takut, diancam apapun, bersikaplah tidak peduli dengan semua yang akan terjadi ke depannya. Oke ya, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin masih mengalami kesulitan dalam hal apapun di dunia ini, yang harus kalian lakukan adalah segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan sama Allah. Karena dengan meminta pertolongan sama Allah, insya Allah Allah akan menolong kalian dan akan membantu kalian dan melepaskan dari jeratan utang pinjaman online. Yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.